Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau beri petunjuk, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Kaulah yang memberi anugerah kebaikan. Surahul Azim. Surat Ali Imran ayat 8. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang singkat ini berbagi pemahaman, tidak bermaksud mengajari, diberi judul pengajian rekam jejak manusia. Salah satu doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca seorang muslim adalah surat Ali Imran ayat 8 tadi. Bagaimana orang selalu mengukuhkan dan mengokohkan keyakinannya seraya memohon kepada Allah agar jangan dicabut keyakinan dan keimanan itu. Kalaupun mungkin ada fluktuasi, tapi jangan sampai dicabut dan berakhir pada saat yang tidak baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi mengajarkan satu doa yang terkait dengan ayat ini. Allahumma khtim ajalana bihusnil khatimah wala takhtim ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah segala peran kami dengan akhir yang baik, dan jangan kau akhiri peran kami dengan akhir yang tidak baik. Ketika pada saat hati dipalingkan dari kebenaran itu, lalu lakon atau apa yang kita perankan berakhir, maka itu disebut dengan su'ul khatimah. Maka kalau dicoba direview rekam jejak manusia sejak dia lahir sampai mumayyiz, mukallaf, sampai meninggal, itu ada 4 kategori rekam jejak masing-masing. Yang pertama disebut dengan su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Sejak lahir, remaja, dewasa, tua bangka, sampai meninggal, tidak pernah singgah di dalam hatinya
apa yang disebut dengan keimanan dan ketundukan kepada Allah itu. Mereka tidak peduli nilai-nilai kebaikan, tidak peduli nilai-nilai adat, tata kerama, budaya. Mereka akan melakukan apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Menyakiti orang, bahkan sampai membunuh, merampas hak-haknya, memfitnah, karena mereka tidak punya nilai-nilai dalam pandangan hidupnya. Inilah yang disebut dengan su'ul bidayah wa su'ul khotimah, yang disebut Al-Quran dengan su'un nas, manusia yang paling jahat dan paling celaka. Dalam surat Al-Hadid ayat 16, Allah mengingatkan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, dan seterusnya. Jadi waktu yang panjang itu, fatola alaihimul amad, panjang, tapi tidak membuat mereka sadar dan hatinya tersentuh, tapi selalu berada dalam kesesatan. Pakosat qulubuhum, hati mereka keras membatu, sehingga tidak tersentuh oleh hidayat Allah sampai mereka meninggal. Inilah yang disebut dengan su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Dari kecil, remaja, dewasa, sampai peran hidupnya berakhir berada dalam kesesatan. Dalam Al-Quran ada Fir'aun, ada Abu Jahal, dan yang lain-lain. Mungkin di lingkungan kita ada tetangga, sahabat, atau mungkin anak-anak handai dan tolan yang berada dalam posisi ini. Yang kedua, husnul bidayah wa su'ul khotimah. Ini disebut dengan akhsarun nas, manusia yang paling rugi. Awalnya baik, elok, tapi berakhir dengan akhir yang tidak baik. Masuk PT, anaknya santun, rajin, taat, patuh, tapi beranjak remaja makin jahat, makin tua, bukan makin baik tapi makin jahat. Apakah karena faktor lingkungan, faktor tontonan, faktor bacaan, dan yang lain-lain? Yang pasti makin tua, makin besar, semakin tersesat. Fenomena zaman sekarang menunjukkan ke arah itu. Karena kemajuan teknologi ternyata tidak berimbang dengan pencerahan-pencerahan daya dorong untuk semakin dekat kepada Allah. Anak-anak remaja sekarang yang mungkin 5 tahun yang lalu masih santun, elok, sekarang cenderung menjadi pemberontak dan cuek terhadap orang-orang di sekitar mereka, termasuk orang tua mereka. Hati-hati. Gejala-gejala husnul bidayah wa su'ul khotimah sekarang sedang nampak di permukaan ini. Allah mengingatkan, hal unabbiukum bil akhsarin, maukah kutunjukkan kepada kamu orang yang paling rugi? Maka dijelaskan dalam ayat lain, alladzina kafaru ba'da imanihim summazdada kufran lai yaqbalullah taubatahum. Orang yang paling rugi itu yang awalnya baik tapi kemudian berujung kepada kesesatan. Pertama beriman, kemudian kufur sampai akhirnya meninggal dunia. Dalam sejarah di zaman Nabi Musa ada namanya Qarun. Awalnya elok, tapi kenikmatan Tuhan yang semakin melimpah pada dirinya bukan mendidik dia semakin baik. Zaman Nabi ada Sa'labah yang selalu duduk di saf depan,
kalau sholat berjemaah. Tapi dia miskin, pakaian di rumah hanya satu helai, sehingga untuk sholat harus gantian dengan istrinya. Satu saat ditanya Nabi, "Ya Sa'labah, singgahlah, tinggallah sebentar untuk berzikir kepada Allah. Mengapa buru-buru?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, pakaian saya ini ditunggu istri saya di rumah." Akhirnya singkat cerita, Sa'labah meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolonglah doakan saya supaya hidup saya berubah." Nabi mengingatkan Sa'labah, sedikit disyukuri lebih baik daripada banyak tapi membawa kufur. Tapi karena Sa'labah terus ngotot, akhirnya Nabi mendoakannya agar hidupnya berubah. Dikasih 2 ekor kambing. Mulailah berkembang kambing, dari 2 menjadi 3, menjadi 4, menjadi 10, menjadi 50, menjadi 100. Maka Sa'labah pun mulai menunjukkan husnul bidayah wa su'ul khotimah. Mulai terlambat, biasa sab pertama, sab kedua, sab ketiga, sab keempat, sab kelima, akhirnya sab di rumah, dan akhirnya semakin jauh dari agama. Ini orang husnul bidayah wa su'ul khotimah. Di dalam kehidupan nyata pun banyak sekarang Sa'labah yang bertebaran di muka bumi. Mula-mula kehidupan dibangun dengan istri sangat patuh, taat, tapi mulai datang pertolongan Tuhan, dapat pekerjaan, mulai lalai, sibuk dengan pekerjaan, akhirnya dilalaikan dan akhirnya tidak kenal dengan Tuhan lagi. Banyak orang Kota Padang, setiap masjid dihuni oleh yang disebut dengan garin. Ribuan sarjana lahir dari jasa masjid dan kaum muslimin. Tapi begitu mereka mapan, sudah pejabat, sudah memiliki banyak fasilitas, mereka tidak mau datang lagi ke masjid. Malah untuk sholat jemaah pun kadang-kadang mereka tidak mau. Hati-hati, ini boleh jadi bisa berujung kepada husnul bidayah wa su'ul khotimah. Yang ketiga adalah husnul bidayah wa husnul khotimah. Baik di awal, tengah maupun ujung selalu berada pada posisi yang baik, konsisten, istiqomah. Mulai dari kecil anaknya elok, makin gadang tetap elok, makin gadang makin elok, makin tua semakin dekat kepada Allah. Ini orang yang disebut dengan aflahun nas, khairun nas, manusia terbaik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di zaman Nabi ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka selalu berada pada posisi yang husnul nafas, selalu berada pada posisi yang baik. Digoncang runtuh dunia ini, mereka tetap pada pendiriannya. Ini orang yang disebut Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang secara sadar mengucapkan, berkomitmen, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, tidak hilang-hilang timbul dari masjid, kadang muncul kadang tapi tetap ke masjid. Misalnya hujan turun dia pakai payung, panas dia pakai payung. Ini orang yang husnul bidayah wa husnul khotimah. Yang terakhir adalah su'ul bidayah wa husnul khotimah. Awalnya jelek, rusak, tapi endingnya bagus. Nabi menyebut orang ini dengan aflahun nas, manusia yang paling beruntung. Di zaman Nabi ada sahabat-sahabat yang
seperti ini yang awalnya rusak tapi akhirnya baik. Ada Umar bin Khattab misalnya. Sebelum dia masuk Islam, dia adalah orang yang paling berbahaya dan ditakuti oleh umat Islam, sehingga Nabi harus mendoakan. Tapi pada saat Umar sudah masuk Islam, dia selalu pasang badan untuk membela umat Islam. Dan sampai akhir hayatnya, Umar bin Khattab tercatat sebagai sahabat Nabi yang utama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita tentu tidak menunggu, tidak mengambil momen, biarlah di awal masuk muda sesat dulu, nanti sudah tua, karena tidak ada jaminan kapan peran kita ini akan berakhir. Sehingga segeralah selalu mengambil pada posisi yang ketiga, husnul bidayah wa su'ul khotimah wa husnul khotimah. Baik di awal, tengah maupun ujung selalu menjadi orang yang baik. Dan kalau mungkin berada pada posisi yang pertama, mudah-mudahan bisa pada posisi yang terakhir, ujungnya bagus. Karena itulah kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar diberikan hidayah mengakhiri peran kita dengan peran yang baik. Sebagai ayah, mengakhiri peran sebagai ayah itu sebagai ayah yang baik. Anak pun seperti itu, mengakhiri peran sebagai anak sampai kapanpun tetap menjadi orang yang baik. Pegawai pun seperti itu, dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakoni selalu berakhir dengan kebaikan, insya Allah. Maka puncak dari aktor atau lakon yang kita mainkan itu nanti pada saat Tuhan mengambil nyawa kita, kita berada dengan kondisi husnul khatimah, seperti yang sering kita berdoa memohon kepada Allah. Semoga Allah terus menguatkan dan membimbing kita pada jalan yang benar, menguatkan hati kita dan memberikan kekuatan bagi kita dalam segala hal untuk selalu bergantung kepada Allah dan tetap kepada Allah. Cukup Allah dan tetap dengan Allah. Banyak maaf, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La